pocong itu hanya berdiri saja di depan Roni. Namun Roni yang tidak pernah melihat sosok ini, tidak bisa ia pungkiri ia begitu sangat takut pada malam hari itu. Dan apa kejadian selanjutnya? Ternyata pocong itu tidak hanya satu. Tiba-tiba ruangan yang ada di kamar Roni itu dipenuhi dengan semua pocong. Entah berapa pocong, namun sangat penuh. Sampai ada beberapa pocong yang menimpa diri Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mau mengklik video dari channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawa pada episode kali ini, yaitu tentang persaingan bisnis di bidang kos-kosan. Jadi pada suatu malam, saat itu malam minggu, jadi di dalam kos-kosan itu terjadilah insiden semua barang-barang dan ada kegaduhan-kegaduhan yang itu bukanlah dari anak kos-kosan, melainkan gangguan dari hal-hal goib. Untuk cerita lebih lanjutnya lagi, simak terus video ini sampai akhir supaya kalian semua dapat esensi dari cerita ini. Dan langsung saja, cerita horor kita mulai. Persaingan bisnis itu mulai dari hal kecil sampai yang besar sekalipun. Mulai dari toko-toko kecil dan sampai juga dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi ceritanya dimulai pada hari Sabtu. Sebut saja nama laki-laki ini adalah Roni. Roni ini pulang dari tempat kerjanya saat itu jam 5 sore. Sesampai dia di kos-kosan itu, ia langsung saja tidur di tempat tidurnya. Hanya sekedar untuk membaringkan tubuhnya yang lelah di tempat tidurnya. Namun ia pun kebablasan dan terbangun saat sudah malam hari. Saya akan berikan sedikit gambaran dari kos-kosan ini. Kos-kosan ini terdiri dari 20 pintu, di mana semuanya itu adalah laki-laki. Dan Roni ini mengenalin hampir semua laki-laki yang kos di sana. Namun Roni hanya akrab kepada 3 orang saja di sana. Selebihnya hanya sekedar kenal saja, yaitu Ajis, Amin, dan Padil. Jadi pada malam hari itu, ia terbangun hampir jam 8 malam. Ia pun langsung keluar dari kos-kosannya, berniat untuk memasak mie. Karena di kos-kosan itu, jika sudah menjelang akhir bulan, milik kos itu meletakkan beberapa kardus mie untuk para anak-anak kos yang ngekos di sana. Jadi posisi kos-kosan Roni ini di ujung, di mana ia harus melewati beberapa pintu dan sampailah di tangga. Jadi Roni ini ngekos di lantai 2 dan dapurnya itu ada di bawah. Jadi ketika ia melewati beberapa pintu itu, ia pun melewati pintu Padil, yaitu teman yang akrab dengan dirinya. Ketika ia melewati pintu itu, ia melihat kamar dari Fadil itu ada cahaya dari lampunya. Berarti Fadil ada di sana. Ia lupa sebenarnya ini adalah malam minggu, di mana seperti malam-malam minggu lainnya, ketika malam minggu semua laki-laki yang ngekos di situ biasanya pergi, entah itu pergi dengan teman-teman atau pergi dengan pasangannya. Jadi Roni tidak sadar atau tidak tahu bahwa sebenarnya dia hanya sendiri di kos-kosan itu. Ia pun menuruni tangga menuju dapur, berniat untuk memasak mie. Ia pun sudah sampai di dapur. Langsunglah ia memasak air dan membukalah 2 bungkus mie. Saat itu air yang ia masak belum matang. Ia baru sadar handphonenya tinggal di dalam kamar. Lalu ia matikanlah kompornya dan mulai kembali naik ke atas menuju kamar kosannya. Ketika ia melewati pintu kamar Fadil, ternyata lampu kamar Fadil itu sudah mati. Itu menandakan bahwa Fadil tidak ada di kos-kosan. Sedangkan tadi lampu di kamar Fadil itu hidup. Dan ia melihat ke bawah di mana ada motor Fadil. Berarti Fadil ada di kos-kosan. Ya sudah, ia lanjut saja jalan menuju kamarnya untuk sekedar mengambil handphonenya. Ia pun membuka pintu kamarnya
dan kembali menutup untuk mencari handphonenya ada di mana. Setelah ia mendapatkan handphonenya, ia pun kembali keluar dari kamarnya. Baru saja ia menutup pintunya, ia mendengar suara gaduh. Ramai sekali orang yang ada di dapur. Lalu Roni pun berpikir, tumben. Ternyata banyak malam minggu ini tidak ada yang jalan. Ya syukurlah ia ada teman. Lalu ia kembali berjalan melewati beberapa pintu kamar. Dan masih saja pintu dari kamar Fadil itu lampunya tidak hidup. Baru saja ia melangkah kakinya di tangga yang pertama. Tiba-tiba suara yang tadinya rame menghilang dan sunyi sepi. Roni pun langsung sontak kaget. Loh, kenapa seketika saja suasana begitu hening? Lalu ia melangkahi setiap anak tangga itu dengan pelan. Berharap beberapa teman kosannya itu hanya sekedar ngeprank dia. Sampailah di langkahan tangga terakhir, ternyata memang di dapur itu tidak ada satu anak kos yang ada. Sontak Roni pun kaget dan ia pun merasakan merinding di bulu romanya. Ia celingak-celinguk melihat ke kiri dan ke kanan. Mungkin saja teman-teman kosannya itu sedang mengerjai dirinya. Namun tidak ada satupun memang anak kos yang ada di situ. Ia melihat ke parkiran motor dan hanya motor Fadil yang terparkir di sana. Ia pun sadar bahwa ada yang tidak beres di dapur pada malam hari ini. Dan ini baru pertama kali ia alami. Walaupun Roni baru saja ngekos di tempat ini 3 bulan. Karena firasat Roni yang buruk, entah kenapa perutnya tidak merasakan lapar. Seolah-olah perutnya berhenti nafsu untuk makan. Ia pun berniat untuk kembali masuk ke dalam kamar kosnya. Baru saja ia berjalan di atas tangga, yaitu di tengah-tengah tangga, di antara atas dan bawah. Tiba-tiba ada suara gaduh seperti ada orang ramai di dapur. Roni yang tiba-tiba mendengar suara itu, bukannya ia malah kembali turun, ia pun langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Ia takut karena Roni merasa ini sepertinya memang bukan teman-temannya. Pasti ada yang tidak beres yang terjadi di dapur kosannya. Sontak ia pun langsung membanting pintu kamarnya dan mematikan lampunya. Roni sangat takut pada malam hari itu. Lalu ia menelpon Fadil dan kedua temannya. Sayangnya Fadil lama sekali mengangkat telepon dari Roni. Ternyata suara gaduh itu bukan hanya di dapur. Perlahan seperti mendekati kamar dari Roni. Bertepatan dengan Fadil mengangkat telepon Roni, pintu dari kamar Roni seketika seperti digedor beberapa orang sangat kencang. Tar. Roni yang begitu kaget langsung melempar handphonenya. Sedangkan Fadil masih bilang, halo Roni, kamu kenapa? Roni. Terdengar sayup-sayup suara Fadil memanggil Roni. Namun Roni tidak berani mengambil handphonenya karena pintu dari kamar kosannya terus digedor dengan sangat kencangnya. Sedangkan Fadil yang ada di tempat lain terus bilang, halo Roni, kamu kenapa? Dengan sedikit keberanian, Roni pun meraih handphonenya yang ada tidak jauh dari dirinya. Ketika ia mengambil handphonenya, lalu ia bilang pada Fadil, Dil, tolong aku Dil. Ada orang di luar pintuku. Terus menggedor. Aku takut. Sabar bro, sabar. Bentar lagi kami pulang. Kamu tunggu. Tetap berjaga dan jangan sampai lengah. Iya, tolong cepat ya. Tolong cepat, ucap Roni dengan sangat takut. Lalu ia matikan handphonenya. Ketika ia melihat handphonenya dan kembali melihat pintu kamar kosannya, apa yang Roni lihat begitu sangat tidak masuk akal. Perlahan Roni melihat ada kain yang sangat pudar dan tipis tepat di depan pintu kamarnya. Perlahan mulai jelas, semakin jelas, seolah-olah sosok ini menembus pintu kamar Roni. Dan apa yang dilihat Roni itu adalah sosok pocong. Pocong itu wajahnya begitu menyeramkan.
Dan bau yang ditimbulkan pocong itu begitu menyengat di hidung Roni, seperti bau bangkai yang sangat bau. Roni yang sangat takut, ia pun berteriak, "Tolong, tolong!" Pocong itu hanya berdiri saja di depan Roni. Namun Roni yang tidak pernah melihat sosok ini, tidak bisa ia pungkiri, ia begitu sangat takut pada malam hari itu. Dan apa kejadian selanjutnya? Ternyata pocong itu tidak hanya satu. Tiba-tiba ruangan yang ada di kamar Roni itu dipenuhi dengan semua pocong. Entah berapa pocong, namun sangat penuh. Sampai ada beberapa pocong yang menimpa diri Roni. Roni begitu sesak pada malam hari itu. Ia pun tidak sanggup lagi melihatnya dan hanya menutup matanya. Roni hanya bisa bilang, "Tolong, tolong, tolong jangan ganggu saya. Tolong, jangan ganggu saya." Terus itu saja yang ia ucapkan. Ia bahkan lupa untuk berdoa. Perlahan-lahan bau yang menyengat tadi itu menghilang. Dan Roni sudah mulai tidak sesak lagi. Dan ternyata semua pocong itu sudah menghilang dari kamar Roni. Pelan-pelan Roni membuka matanya. Dan benar saja, tidak ada satupun pocong yang tadi menghantui dirinya. Roni yang masih sangat shock mulai kembali takut. Karena apa? Tiba-tiba pintu kamarnya kembali digedor dengan sangat kuat oleh beberapa tangan. Roni kembali takut dan menutup dirinya dengan selimut. Tidak lama kemudian suara Fadil dan kedua temannya terdengar bilang, Roni, ini kami. Roni. dan Roni yang mendengarkan itu adalah suara temannya. Ia pun segera membuka pintunya. Ketiga temannya itu bertanya dengan Roni, "Ada apa? Kamu kenapa?" Roni pun langsung menjelaskan kepada ketiga temannya apa yang barusan terjadi dengan dirinya. Sontak ketiga temannya itu seperti tidak percaya. Namun Roni meyakinkan mereka seolah-olah memang benar terjadi pada dirinya. Dan itu bukan mimpi. Beberapa saat ketika Roni sudah mulai sedikit tenang, ia pun diajak ketiga temannya untuk menemui si pemilik kos untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Kebetulan si pemilik kos sedang ada di dalam rumah. Lalu Roni pun menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun apa jawaban dari si pemilik kos? Itu membuat mereka terheran-heran. Penjelasan dari si pemilik kos ternyata beberapa tahun kemarin memang ada yang seperti ini. Namun gangguan itu hanya beberapa kali saja. Sehingga membuat semua anak kos itu pindah ketakutan karena teror ini. Dan diusut punya usut, ternyata itu adalah kiriman dan itu sudah hilang. Namun ternyata kejadian itu kembali terulang dan Roni lah sebagai orang pertama kali yang diteror. Singkat cerita, si pemilik kos pun kembali mendatangi ustadz yang beberapa tahun kemarin menolong. Dan beberapa ritual pun dilakukan untuk pengusiran supaya tidak ada lagi teror yang meneror anak-anak kos tersebut. Lalu ustadz dan pemilik kos beserta dengan anak-anak kos di situ mencari sesuatu yang tampak aneh. Dan tak lama kemudian salah satu dari anak kos itu menemui ada sebungkus plastik hitam yang terselip di antara bangunan itu. Ternyata ketika dibuka, di dalam plastik itu ada pasir kuburan dan kain berwarna putih yang sudah lusuh. Ustadz pun langsung bilang bahwa inilah yang dikirim oleh pesaing bisnismu. Sebaiknya ini dibuang jauh untuk tidak ada lagi gangguan-gangguan ke depannya. Sejak plastik hitam itu dibuang oleh ustadz itu, kini berbulan-bulan kejadian itu sudah tidak kembali terulang. Roni pun sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian yang aneh. Walaupun sejak kejadian itu, Roni seperti trauma untuk masak mie pada malam hari di dapur kosannya. Sebagaimana mungkin, ia hanya membeli makanan di luar dan langsung saja masuk ke dalam kamar. Terlebih jika malam minggu, Roni tidak berani sendirian di kos-kosan. Ia pun pergi entah kemana dan cerita pun selesai.
Oke, bagaimana cerita tadi yang tentang kos-kosan? Mungkin kalian yang saat ini sedang ngekos, apakah pernah mengalami kejadian-kejadian aneh? Komen saja di bawah. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian semua yang baru pertama kali melihat video dari channel ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, cerita-cerita yang lebih epic lagi, lebih seru lagi yang akan saya bawakan. Dan see you.